Ari Tahiru itu rakyat. Dia minta tolong kepada Babinsa. Babinsa itu prajurit TNI. Jati diri TNI adalah tentara rakyat. Ini bukan persoalan institusi. Karena beliau minta perlindungan. Buta huruf. Sudah. Ari Tahiru. Tentara rakyat itu peduli terhadap lingkungannya, atasi masalahnya. Jangan dirampas tanahnya. Saya sebagai tentara abdi negara wajib mempertahankan hak rakyat itu. Karena itu bagian dari pertahanan. Brigjen TNI Junior Tumilar viral setelah membela Babinsa yang dianggap telah membela warga di Sulawesi Utara, namun justru terancam berurusan dengan hukum. Aksinya yang diklaim membela rakyat kecil ini menarik perhatian publik dan karenanya sudah hadir di Mata Najwa, saya mengundang Brigjen TNI Junior Tumilar. Selamat malam, Pak Junior. Selamat malam. Terima kasih sudah bersedia hadir malam ini, Pak. Sama-sama, terima kasih. Pak Junior, jadi sebetulnya poin utama keberatan Anda itu apa? Karena Babinsa anak buah Anda dipanggil polisi atau lebih dari itu? Lebih dari itu. Lebih dari itu maksudnya bukan saja kita tentang pertahanan, ya. Babinsa itu bagian dari sistem pertahanan. Jadi jangan diganggu itu Babinsa. Sama-sama kita abdi negara. Ingat, ketika abdi negara, negara itu terdiri dari pemerintahan, peraturan, wilayah, dan tentunya rakyat. Di situ ada pemerintahan yang mengurus masalah pertahanan. Bukan cuma itu. Lebih dari itu rakyatnya kita urus. Rakyatnya itu adalah bagian dari suatu negara. Ketika tadi Anda bilang Babinsa diganggu dalam konteks apa? Ketika dipanggil oleh polisi, menurut Anda Babinsa itu sudah diganggu ketika mau diperiksa polisi? Ingat, di dalam negara itu ada namanya AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Dari terminologi itu ada istilah gangguan, saya katakan gangguan. Ketika sistem dari pertahanan negara itu, diantaranya Babinsa, kalau dipanggil oleh Polri, itu suatu gangguan. Bisa bayangkan kalau misalnya ya, seluruh Indonesia itu Babinsa dipanggil oleh Polri, itu mengalami suatu ini. Nanti lama-lama Kodam ini dibubarkan. Sampai sejauh itu Anda melihat, jadi apapun alasannya, Babinsa tidak boleh dipanggil oleh polisi? Bukan tidak boleh, koordinasikan. Kan ada Undang-Undang Nomor 31 tahun 97 tentang peradilan militer itu diatur. Masa penegak hukum tidak tahu aturan itu? Persisnya yang dilakukan oleh anak buah Anda, Babinsa ini dalam konteks ketika ada konflik tanah antara petani dengan perusahaan, kemudian Babinsa Anda menolong dalam arti memberi perlindungan ke petani ini, karena itulah Anda merasa seharusnya malah justru tidak dipanggil begitu, karena yang dilakukan hanya membela rakyat, seperti itu? Ya, untuk menghadapi itu, saya sebagai inspektur Kodam, jadi memeriksa kinerja, termasuk Babinsa itu, dia kinerja itu kan kegiatan-kegiatan. Nah, saya mengecek dia, Babinsa, kinerjanya seperti apa kegiatannya. Jangan lupa, Babinsa itu dia suatu badan pengumpul keterangan. Nanti keterangan itu dikumpulkan ya sampai Kodim itu dianalisa potensinya itu. Potensi pertahanan maupun potensi wilayah. Nah, kalau pengumpul keterangan ini diganggu dengan panggilan Polri, bisa bayangkan nanti terganggu dia semuanya. Kinerjanya. Nanti rame kita, lama-lama nanti ada kesan. Wah, Babinsa ini tidak efektif. Dipertanyakan itu kompartemen strategis dari pertahanan negara di darat ini. Mau diapakan negara ini jadinya? Kan kita tahu yang disebut ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Kalau sudah diganggu kita harus antisipasi, jangan terganggu lagi. Bahkan tantangan itu kita atasi.
Oke, jadi karena itulah kenapa kemudian Anda membuat surat terbuka, Anda menulis surat, Anda tujukan ke ke Kapolri, Anda bercerita, kenapa sampai harus mengirim surat terbuka? Karena saya sudah sampaikan di Polda Sulut. Kapolda Sulut itu kawan saya. Saya sudah ingatkan. Secara hukum ada pengacaranya, saya bilang jelaskan saja itu permasalahannya. Saya tidak mau mencampuri. Tetapi saya ingatkan. Kalau sudah berulang-ulang saya ingatkan, Anda jangan panggil dong Babinsa. Nah, Pak Beni Mamoto selaku ketua harian Kompolnas mengatakan tidak sesuai fakta. Cek, faktanya ada dipanggil Babinsa itu. Terus faktanya ada suatu lahan yang punya putusan Mahkamah Agung. Kemudian ada rakyat yang punya register. Kalau di sini katakan letter C atau tanah girik. Itu sudah terdaftar di desa. Babinsa itu temennya kepala desa, lurah. Punya register. Ingat, pajak itu mulai dari kepala desa, lurah. Sehingga dia paling tahu. Sehingga jangan di Babinsa ini diingatkan ini loh. Nah, ketika itu terganggu, saya ingatkan Babinsa. Pak Babinsa, karena dia telepon, izin Irdam bagaimana? Kau laksanakan sesuai tugasmu, di wilayahmu itu, di desamu, di kelurahanmu, koordinasi, beritahu. Nah, itu pun saya sampaikan kepada kawan kita itu, yang namanya Kapolda Sulut, Polres. Tapi karena nggak bisa diindahkan, mereka tidak indahkan, ya sudah. Yang jelas tulis surat itu. Anda tulis surat, dan buntut dari surat terbuka itu Anda akhirnya diperiksa oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Darat, Puspomat. Jadi Anda ke Jakarta salah satunya karena diperiksa di Puspomat. Betul itu ya Pak Junior? Diperiksa itu untuk mengklarifikasi. Mereka bekerja dengan profesional, beretika, sopan. Ya, mereka melaksanakan tugas. Saya jawab apa yang mereka tanyakan. Dan laksanakan, selesai. Tidak ada masalah. Jadi Anda tidak diberi sanksi atau tidak ada konsekuensi dari surat terbuka yang kemudian viral itu? Untuk sanksi, tentara itu biasa menghadapi sanksi. Biasa bertanggung jawab. Kalau tidak bertanggung jawab, tidak menerima resiko, bukan tentara itu. Saya seorang brigadir jenderal. Memangnya kenapa resiko itu? Harus berani kita. Mental kejuangan itu harus dilakukan. Saya bertanggung jawab terhadap tulisan saya itu. Mau apa lagi kita? Hidup ini untuk apa? Oh, kita siap kok mati untuk ini, perjuangan ini. Tentara rakyat begitu. Jadi motivasi utama Anda apa Pak Junior? Ketika Anda menulis surat, ketika Anda bersuara terbuka begitu. Soal dan mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Babinsa itu membela rakyat, itu motivasi utama Anda apa? Mengingatkan bahwa kita ini harus manunggal dengan rakyat. Jangan sampai pisah dengan rakyat. Negara ini berdiri karena kita manunggal dengan rakyat. Jangan mencari alasan pelanggaran hukum begini, tapi mereka tidak memberi kasihan kepada rakyat. Hukum itu semua intinya adalah kasih. Jangan mencari-cari, oh mereka salah. Hakim saja menjustifikasi itu berdasarkan kekeluargaan. Kasih itu. Jangan lupa itu. Oke. Bahwa kemudian mungkin saja ini berpotensi membuat suasana tidak enak dengan institusi yang lain seperti kepolisian. Kita akan bahas soal hal itu, seberapa jauh kemudian insiden ini bisa berpotensi merusak hubungan, dan bagaimana kita melihat relasi antara TNI dengan lembaga negara yang lain seperti kepolisian. Setelah pariwara kita akan bahas, tetap di sini.